Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Salatan wa salaman ala Rasulillah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Lailatul Herani dengan NIM 2115050048, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ulum dan Studi Agama, UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang toleransi dan dialog sebagai nilai etik dalam Al-Quran. Baiklah, pada kali ini saya akan membagi pembahasan video ini menjadi beberapa bagian. Di antaranya mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian, studi literatur, pembahasan, dan kesimpulan. Baiklah, pada bagian awal kita akan membahas bagaimana latar belakang dari artikel saya ini. Adapun artikel saya ini latar belakangi oleh Indonesia yang merupakan salah satu negara yang majemuk, baik dari segi bahasanya, budaya, etnis, maupun agamanya. Akan tetapi, kemajemukan tersebut tidak jarang menimbulkan perpecahan dan permusuhan di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini misalnya, masyarakat Indonesia disuguhi dengan berbagai peristiwa dan serentetan konflik di tanah air yang mengejawantah pada radikalisme dan mendetasi perilaku dengan berbagai simbol keagamaan yang kental dan atraktif. Semisal tragedi Banjarmasin tahun 98 dan lain sebagainya. Demikian juga serangkaian aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, meskipun agama ini bukan merupakan satunya faktor, namun jelas bahwa pertimbangan agama memainkan perannya dalam konflik tersebut. Kemudian rumusan masalah dalam artikel saya ini terbagi menjadi 3 bagian. Di antaranya adalah definisi dan hakikat dari toleransi, komparatif penafsiran para mufasir terhadap toleransi dan dialog sebagai nilai etik dalam Al-Quran, dan yang ketiga, hubungan antara toleransi dan dialog sebagai nilai etik dalam Al-Quran. Kemudian saya masuk kepada metode penelitian saya, yaitunya menggunakan metode tafsir muqarran atau metode komparatif, yaitu membandingkan ayat Al-Quran yang berbicara tentang tema-tema tertentu atau membandingkan penjelasan mufasir tentang suatu tema dari kalangan salaf dan khalaf. Selanjutnya dilakukan penalaran secara deskriptif terhadap isi kandungan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tema yang sedang saya kaji, yang menuju kepada tafsir fi Zilalil Quran dan tafsir Al-Misbah. Kemudian masuk kepada studi literatur pada kajian saya ini, yang mana sudah banyak para pengkaji terdahulu seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Fariqatul Maftuhah, Tirmizi M. Ja'far, Afriyani, dan lain sebagainya. Yang mana para pengkaji terdahulu tersebut hanya membahas toleransi dari segi agama dan sosial secara universal, namun tidak mengkaji lebih dalam bagaimana toleransi dan dialog dalam Al-Quran perspektif tafsir. Kemudian sesi berikutnya kita akan masuk kepada bagian penjelasan terkait dengan toleransi dan dialog sebagai nilai etik dalam Al-Quran. Pertama, kita akan membahas apa sih itu toleransi. Nah, dalam bahasa Inggris, toleransi bermakna tolerance atau toleration, yang artinya membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Dalam bahasa Arab, kata toleransi populer dengan kata samaha atau sering disebut dengan kata tasamu yang memiliki arti ampun, lapang dada, dan maaf. Nah, secara umum, bahasa toleransi itu adalah sebuah perilaku manusia untuk menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, baik itu antar individu maupun antar kelompok. Adanya sikap ini dalam diri seseorang bisa memberikan rasa damai, aman, tentram, dan nyaman. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah bagaimana sih ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang toleransi. Pertama, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang mengatakan bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, saya kutip memberikan pendapatnya bahwasanya masalah akidah sebagaimana dibawa oleh Islam adalah masalah kerelaan hati. Setelah mendapatkan keterangan dan penjelasan, bukan pemaksaan ataupun tekanan. Nah, dalam ayat ini menjadi prinsip bahwa Allah memuliakan manusia, menghormati kehendak, pikiran, dan perasaannya, juga menyerahkan urusan mereka kepada dirinya mengenai masalah yang khusus berkaitan dengan petunjuk dan kesesatan dalam i'tiqad, dan memikul tanggung jawab atas dirinya
sebagai konsekuensi atas amal perbuatannya. Nah, kemudian Quraisy Shihab juga memberikan pendapat dan penjelasannya bahwasanya tidak ada paksaan itu adalah tidak ada paksaan kepada seseorang untuk menganut suatu agama. Namun bukan berarti ia mengatakan Allah telah memberi saya kebebasan untuk sholat atau tidaknya, berzina atau menikah. Karena apabila dia telah menerima akidahnya, maka dia harus melaksanakan tuntunannya. Kembali kepada penegasan ayat ini, tidak ada paksaan dalam keyakinan agama Allah, menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agamanya dinamai Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih dengan jiwa yang tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai. Karena itu tidak ada paksaan dalam keyakinan agama Allah. Kemudian Allah menjelaskan mengenai toleransi dan dialog itu dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang menjelaskan tentang seruan untuk dialog dengan baik. Syekh Qutb menjelaskan bahwa dalam berdakwah dan menyebarkan kebaikan itu haruslah dengan hikmah, menguasai keadaan dan kondisi mad'unya, serta batasan-batasan yang disampaikan setiap kali ia jelaskan kepada mereka, sehingga tidak memberatkan dan menyulitkan mereka sebelum mereka siap sepenuhnya. Nah, kemudian Quraisy Shihab juga berpendapat bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan dialog dan toleransi. Selanjutnya Allah menjelaskan dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 108 yang berisi tentang larangan untuk menghina orang lain. Syekh Qutb menjelaskan bahwasanya orang yang meyakini agamanya dan mengimani kebenaran yang ia pegang, maka ia tidak akan memberikan atau tercampur dengan masalah-masalah yang bukan masalahnya. Karena mencela Tuhan-Tuhan kaum musyrikin tidak dapat membuat mereka mendapat petunjuk, namun justru hanya akan membuat kaum musyrikin makin mengingkarinya. Maka orang-orang yang beriman tidak layak untuk menceburkan dirinya dalam masalah-masalah yang tidak pantas bagi mereka ini. Menurut Quraisy Shihab, ayat ini merupakan bimbingan bagi kaum muslimin agar tidak mencaci Tuhan-Tuhan agama atau keyakinan umat lainnya. Ayat ini melarang memaki kepercayaan kaum musyrikin karena makian tidak menghasilkan sesuatu yang menyangkut kemaslahatan agama. Agama Islam itu datang membuktikan kebenaran, sedangkan makian biasanya ditempuh oleh mereka yang lemah. Agama Islam datang membawa kedamaian. Oleh sebab itu, agama Islam sangat menegaskan untuk menjaga lisan dan perbuatannya. Baiklah, pembahasan berikutnya adalah bagaimana hubungan toleransi dan dialog sebagai nilai etik dalam Al-Quran. Di antaranya, pertama, dialog dan toleransi bukanlah tujuan akhir dalam kehidupan sosial, namun sebuah proses untuk melanjutkan ke tujuan selanjutnya. Kedua, dialog dan toleransi bisa berlangsung jika suatu individu dan kelompok bisa bekerjasama dan saling menghargai perbedaan antar suku dengan yang lainnya. Yang ketiga, dialog antar umat beragama dapat dikatakan sebagai menjadi perantara dalam menumbuhkan sikap toleran. Dan yang keempat, ajaran agama Islam mengajarkan toleransi dan dialog sebagai langkah untuk menyelesaikan konflik, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah 191. Bapak dan teman-teman yang saya hormati, masih banyak lagi dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana toleransi dan dialog sebagai sesama agama antar agama. Bahkan hadis Rasulullah pun juga banyak yang membicarakan tentang toleransi. Sebagaimana hadisnya berbunyi, ahabbud dini ilallah al-hanifiyyatu samhah, yang artinya agama yang paling dicintai Allah itu adalah agama yang hanifiyah, agama yang mengajarkan ketauhidan. Dan yang kedua adalah agama yang mengajarkan as-samhah, yaitu agama yang mengajarkan tentang toleransi. Kemudian menariknya, dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 143, Allah memerintahkan manusia untuk bersikap wasatan, moderat, di mana artinya berada di tengah. Jadi dia harus melihat permasalahan itu dari tengah, tidak dari kanan ataupun dari kiri. Karena jika tidak melihat sesuatu dari tengah, kita akan bias dalam menilai. Oleh karena itu, orang yang moderat akan bijaksana. Dia akan berada di tengah dalam melihat dan menilai segala sesuatu. Namun bukan berarti dalam bersikap ia harus di tengah juga. Orang yang moderat dia akan bersikap berpihak kepada yang benar. Karena itu orang yang moderat itu disebut juga dengan orang yang adil. Adil itu bukan berarti sama dalam bersikap, tapi adil itu proporsional dalam bersikap.
dia bersikap baik kepada yang benar, tapi terhadap yang salah dia menasihati dengan yang baik. Dia tidak sampai berlebihan, tidak sampai bersikap keras kepada mereka, mencaci maki dan lain sebagainya. Karena dalam Quran surah Al-Maidah ayat 77 menyampaikan bahwa berlebihan dalam beragama itu adalah ciri-ciri orang kafir. Menurut Quraisy Shihab, bahwasanya toleransi adalah mundur selangkah demi mencapai kebaikan bersama selama kemunduran itu tidak mengorbankan prinsip. Salah satu contoh toleransi itu seperti dalam Quran surah Saba, di mana seorang mukmin tidak akan diminta pertanggungjawaban menyangkut dosa-dosa orang-orang kafir. Begitupun sebaliknya, kita tidak akan minta pertanggungjawaban atas mereka apa yang mereka perbuat. Baiklah Bapak dan teman-teman sekaliannya, demikianlah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.